Terima kasih saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Saling Silang Jak TV. Sudah bergabung bersama kami saudara di Saling Silang malam ini ada Ibrahim Hasbi, mantan anggota Jamaah Islamiyah, sebelumnya pernah diadili oleh pengadilan terkait dengan keterlibatannya kepemilikan senjata dalam aksi terorisme di Aceh. Selamat malam Pak Ibrahim. Pak Ibrahim, malam. Dari serangkaian pengalaman Anda, jaringan Anda melihat di kejadian Makobrimob minggu lalu, kemudian ada rentetan bom di Surabaya. Anda melihat ada yang menarik dari rangkaian tersebut? Saya rasa sangat menarik ya, karena saya pernah di situ hampir 1 tahun 2 bulan ya. Di Makobrimob ya? Di Makobrimob. Prosedur-prosedur yang kita terima di Makobrimob juga sebenarnya sih masih standar SOP juga untuk seperti kayak pemeriksaan napi tawanan atau apa standar. Memang pemeriksaan itu lebih ketat. Di samping menggunakan X-ray atau alat untuk mendeteksi logam semuanya, bahan peledak, khususnya barang-barang makanan itu diperiksa secara khusus juga sampai berlapis-lapis. Termasuk juga wanita-wanita ya, terutama lingkungan kasus Napitar ini kan banyaknya kan ahwat ya, karena menggunakan cadar, baju yang sangat berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis itu memang diperiksa tapi di ruangan khusus. Dan dia juga diperiksa oleh polisi wanita. Nah, di situ memang kadang-kadang ada pemeriksaan ketat itu perlu juga. Kadang-kadang mereka masukin HP atau membawa benda-benda yang memang memory card atau mungkin benda-benda yang tidak boleh masuk ya, seperti cutter, pisau atau gunting ya. Itu memang standar ya. Cuman kejadian kemarin ini saya lihat memang sangat menarik itu, memang apa ya? Anda selama satu setengah tahun di 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan di Makobrimob. Anda pegang handphone nggak pada saat di sana? Saya pegang handphone. Anda pegang handphone. Iya, saya selama 2 bulan saya pelajarin kan lokasi itu kan, apa yang bisa masuk. Yang masukkan handphone ke Anda siapa? Keluarga Anda? Iya, istri saya, anak saya bisa. Jadi gini sebenarnya petugas saya lihat belum pernah masukin HP membantu kita, tidak. Tapi pintar-pintarnya kita. Jadi begitu besukan itu ramai, saya ambil momen misalnya besukan hari libur atau hari besar Idul Fitri, saya lihat kan ramai nih, anak-anak kadang-kadang petugas juga nggak terlalu banyak juga. Tidak terkonsentrasi. Nah, saya perlu karena hubungan dengan anak sama istri sama ibu aja. Saya dulu gunakan tuh itu, karena kan istri saya dulu kondisinya sakit deh. Sakit kanker, dia juga harus dirawat, kita butuh komunikasi. Saya butuh, karena untuk perkembangan pengobatan istri. Jadi saya lihat gimana lemahnya, begitu saya lihat istri diperiksa, dibawa ke ruangan khusus, anak saya nggak diperiksa, Pak. Saya punya anak perempuan SD, dia pakai ransel, dia masuk lari. Langsung manggil, Abi, ayah gitu kan, lari masuk, lewat Pak. Nah, saya mikir, nanti besok besokan berikutnya, anak suruh masuk, Pak. Dia saya suruh lari. Gitu, saya suruh lari, masuk. Iya. Dan anak itu kan, karena banyak gitu nggak merhatiin, Bu. Nggak merhatiin. Kalau saya masuk bisa. Tapi kalau ada razia keambil, ya keambil. Oke. Ada razia pada saat itu? Ya, kalau seringkah ada razia di Makobrimob? Jarang. Kalau memang ada yang ketahuan. Pernah ketangkep nggak? Pernah sampai 2-3 kali ketangkep ya, tapi nggak kapok-kapok ya, masukin lagi. Jadi situ sebenarnya polisi itu tahu di situ ada HP, di situ kan ada jammer, ada alat penyadap. Cuman mungkin Densus ini membiarkan kita menggunakan HP. Untuk menangkap pengembangan, mungkin dia nyari sel-sel apa kan, butuh nyari orang yang mungkin masih kasus ini dia nggak mau ngaku, ternyata jaringan yang masih terlibat, dia mancing untuk itu, dipasang HP, dipasang. Oke, pada saat Anda punya handphone di Makobrimob di dalam tahanan, Anda sering menghubungi siapa? Ya saudara aja, ibu, kakak saya, istri saya, anak saya. Apakah Anda tidak berusaha menghubungi jaringan-jaringan Anda? Oh tidak. Kenapa? Riskan ya, saya mau mikir jangka panjang, saya tahu di situ disadap dan saya tahu mesin-mesin penyadapnya, saya tahu, Mbak. Sama sekali nggak pernah? Maksudnya? Nggak pernah menghubungi kelompok? Enggak. Saya tahu, Pak. Saya tahu disadap. Sekali kalau disadap pun kita ketangkap 20 HP. Pernah kejadian kan waktu itu malam. Densus bilang ini ada 40 nomor. Kan di print, kan nggak bisa bohong, Pak. Iya. Tetap nggak ngaku, ya malam diperiksa lagi. Seminggu itu nggak di sel, nggak diperiksa di atap, ketahuan juga di pintu AC, di apa, di peralon diambil semua. Sampai tinggal satu pun dia masih curiga, masih ada ini katanya kan. Ya, jadi kan di print semua SMS-nya, pembicaraan. CDR-nya kan muncul itu, call data record informasi. Saya kira itu memang benar kalau nggak menghubungi, karena sebenarnya memang mungkin ada quote and quote
pembiaran seperti itu, seperti kasus di Aceh ya. Adalah untuk mengembangkan ya, pendidikan. dulu saya pernah bantu itu, memang sengaja kita biarkan musuh dalam tanda kutip gitu, itu membiarkan komunikasi supaya bisa kita ambil titik triangulasinya. Jadi supaya kita bisa pantau di sana, sinyal di sana, sinyal di sana, jadi dibiarkan. Jadi tapi ya saya kira modus ini nggak boleh dibiarkan terlalu lama, karena lama-lama handphone kan bisa dimanfaatkan untuk hal yang lain. Kalau itu hanya sekedar komunikasi, tapi bisakah orang di Makobrimob masih bisa mengendalikan gerakan-gerakan teroris dari dalam tahanan? Bisa. Jadi kan sekarang dulu aja zaman saya itu belum ada Android ya. Saya dulu di Mako itu belum ada Android, baru GSM biasa lah, paling main MMS. 2000 email berapa itu? 2011 Pak. Oh, 2011 sudah ada BBM mestinya. Ya, tapi BBM Mas Ray mungkin. saya belum ada BBM masuk, mungkin di luar ya. Iya. Belum ada sistem kayak Android sekarang, belum ada, masih standar. Nah, cuman bisa komunikasi, malah kan beberapa teman ketangkap itu karena melakukan komunikasi di dalam Mako menggunakan HP. Jadi dia memerintahkan bisa, sangat bisa. Bagaimana sebenarnya kondisi di Makobrimob? Cukup manusiawikah? Kalau untuk tawanan biasa ya, atau mungkin tahanan-tahanan koruptor ataupun BLBI itu mungkin nggak, mungkin udah bagi dia udah sangat-sangat tersiksa banget ya di situ ya. Tapi bagi napi teroris itu ya saya rasa ya sangat tidak layak. Karena segi keamanannya juga ya bangunannya bangunan standar aja. Kedua juga tempatnya terlalu kecil. Jadi kita standarnya itu aja satu kamar tuh 5 orang tuh udah maksimal, kadang-kadang ditumpuk sampai 11, 10. Terus WC-nya juga kadang mampet, kadang pumpnya mati airnya. Kadang-kadang juga tidak ada ventilasi, karena itu ruangan itu kan bekas ruangan AC. Dulu kan di situ kan orang-orang yang koruptor, orang-orang yang punya spring bed, punya lemari, zamannya kita cuma dikasih karpet plastik doang. Jadi dicabut AC-nya, tidak oksigen, pengap. Jadi kalau satu sakit, nular semua sakit. Bagaimana kondisi psikologis tahanan di Makobrimob pada saat Anda berada di sana? Yang jelas nggak bagus ya Mbak, karena kadang-kadang napi yang sudah lama pun sidang teror ini cukup lama, sampai vonis itu 7 sampai 8-9 bulan. Kadang-kadang sudah vonis pun masih di dalam rutan, harusnya dilepas ke lapas. Karena orang udah stres di situ. Ketemu kelompok baru, ketemu yang baru ditangkap, itu kan kita harus dengar curhatan dia, dengar ceritanya dia kan. Kadang-kadang kepancing juga untuk marah. Karena kasihan atau memang bela teman atau bela saudara muslim kita. Harusnya udah selesai dipindahkan, ini kan nggak ditumpuk juga dengan yang baru masuk, yang masih pendidikan, yang masih ditumpuk situ aja. Pak Ibrahim, bagaimana ketika Anda berkumpul dengan kawan-kawan Anda yang pada saat itu sama-sama napi teroris, bagaimana kawan-kawan di sana memilih jalannya? Mereka menyerah, kemudian mereka bisa kooperatif dengan pemerintah, dan ada juga mereka yang tetap berpegang pada ideologinya. Itu bergantung dengan apa? Kalau kondisi masih Mako, apalagi masih proses penyidikan, baru ditangkap, itu standar pemikirannya hampir semua sama. Masih keras. Apalagi malah lebih keras daripada di luarnya. Karena di situ langsung berhadapan dengan aparat penegak hukum. Betul, satu masalah dengan aparat penegak hukum. Kedua, dia nggak bisa mengekspresikan bahwa saya ini bukan tempat saya gitu loh. Saya pengennya bukan di sini gitu. Nah, sementara kita dipaksa untuk numpuk di situ, Mbak. Sehingga saya bilang tadi, sejuta masalah. Karena napi itu kan, teroris itu nggak berhenti-berhenti. Kita tidur ketemu besok buka pintu jam 2, udah ada yang luka-luka, tersiksa, dimasukkan lagi, kita dicampur. Ya kan kita udah, harusnya kan nggak ngelihat yang begitu, Pak. Karena dia lebam-lebam, berdarah-darah, hancur mukanya gitu. Kasihan kan. Kadang juga nggak pakai bajunya penuh kotoran, penuh apa, karena mungkin waktu disiksa nggak tahan sampai bajunya penuh najis, penuh apa. Kita harus melihat seperti itu. Jadi ada rasa marah lagi, rasa marah tertumpuk di situ. Sebenarnya itu gunung es juga buat Mako itu, bahwa sebenarnya kalau udah selesai dipindahkan, kalau yang baru dipisahkan gitu, jangan dicampur. Saya akan bertanya lebih dalam lagi terkait dengan apa yang terjadi dan bagaimana kondisi Makobrimob, utamanya terkait dengan kasus kekerasan yang terjadi pada minggu lalu, di mana ada 5 anggota polisi yang kemudian meninggal dunia. Apakah memang itu hanya dipantik oleh karena masalah makan? Karena pada saat itu ada tahanan yang meminta makanan kiriman istrinya, kemudian akhirnya berujung ricuh sampai menimbulkan adanya korban jiwa, atau memang ada trigger-trigger lain atau ada motif lain di balik itu? Tetap bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV.